BPJS. Istilah ini sering banget kamu dengar. Tapi, apa sih artinya buat kamu, para pekerja? BPJS itu singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini adalah sistem jaminan sosial di Indonesia yang dibuat untuk melindungi semua warga negara dan pekerja. Ada dua bagian utama dalam BPJS. Pertama, BPJS Kesehatan yang mengurus kebutuhan asuransi kesehatan kamu. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan jaminan sosial terkait pekerjaan. Paham cara hitungnya itu bukan cuma penting, tapi juga hak kamu. Ini memastikan kamu dapat manfaat yang memang jadi hak kamu. Yuk kita bahas lebih lanjut. Untuk menghitung iuran BPJS dengan benar, kita harus paham dulu dasar gajinya. Hitungannya itu berdasarkan upah atau gaji kamu. Ini bukan cuma gaji bersih yang kamu bawa pulang. Yang dimaksud di sini adalah gaji kotor kamu. Gaji kotor itu total pendapatan tetap kamu sebelum ada potongan apapun. Ini termasuk gaji pokok ditambah tunjangan tetap yang kamu terima rutin. Ini adalah jumlah sebelum dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Juga sebelum iuran BPJS kamu sendiri dipotong. Perbedaan ini penting banget. Kalau pakai dasar gaji yang salah, iurannya bisa salah hitung, dan akhirnya manfaat buat kamu jadi berkurang. Apa saja sih yang masuk dalam gaji kotor ini untuk keperluan BPJS? Yang pasti termasuk gaji pokok kamu. Tapi bukan cuma itu. Semua tunjangan tetap juga dihitung. Tunjangan tetap itu adalah tunjangan yang dibayar rutin tiap bulan bareng gaji kamu. Ini bukan bonus yang berubah-ubah atau uang lembur ya. Contohnya seperti tunjangan transportasi, tunjangan rumah, atau tunjangan makan kalau diberikan dalam jumlah tetap tiap bulan. Bagian-bagian ini kalau dijumlahkan jadi dasar yang benar untuk hitungan BPJS kamu. Ini gambaran lengkap dari penghasilan rutin kamu. Kenapa sih penting banget memasukkan tunjangan tetap ini? Bayangkan kalau iuran BPJS kamu dihitung cuma dari gaji pokok saja. Artinya jumlah iuran kamu jadi lebih kecil. Meskipun kelihatannya kamu bayar lebih sedikit tiap bulan, tapi artinya manfaat kamu di masa depan juga jadi lebih kecil. Manfaat dari jaminan hari tua atau jaminan pensiun itu langsung berhubungan dengan penghasilan yang dilaporkan. Dengan memasukkan semua tunjangan tetap, kamu memastikan iuranmu sesuai dengan kemampuan penghasilanmu yang sebenarnya. Ini akan memberikan perlindungan dan manfaat maksimal saat kamu paling butuh. Ini demi memastikan semua hak kamu terpenuhi. Mari kita fokus dulu pada BPJS Kesehatan. Ini adalah jaminan kesehatan nasional buat kamu. Tujuannya adalah menyediakan akses layanan kesehatan untuk semua masyarakat Indonesia. Bagi karyawan, iurannya dibayar bersama oleh perusahaan dan karyawan itu sendiri. Memahami perhitungan ini penting sekali agar kamu tahu apa saja jaminan kesehatan yang kamu dapatkan. Pemerintahlah yang menetapkan aturan untuk iuran ini. Pemerintah secara berkala menyesuaikan iuran ini untuk memastikan sistemnya tetap berjalan lancar dan memberikan perlindungan yang cukup. Program ini adalah pilar penting kesejahteraan sosial di Indonesia yang bertujuan agar semua masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan. Ini adalah tanggung jawab bersama. Total iuran BPJS Kesehatan ditetapkan sebesar 5% dari gaji bulanan kamu. Namun ada satu detail yang sangat penting di sini. Ada batas atas upah untuk perhitungan ini. Berdasarkan peraturan terbaru yang berlaku mulai Maret tahun 2025, batas atas ini adalah 12 juta rupiah per bulan. Ini artinya meskipun gaji kotor kamu lebih tinggi, katakanlah 20 juta rupiah, iuran BPJS Kesehatan kamu akan dihitung berdasarkan 12 juta rupiah. Batas atas ini diterapkan untuk menyeimbangkan iuran dari berbagai tingkat penghasilan. Hal ini memastikan iuran tetap terjangkau sambil tetap mendanai sistem ini. Bagaimana iuran 5% ini dibagi? Perusahaan atau pemberi kerja kamu menanggung bagian yang lebih besar. Perusahaan membayar 4% dari upah yang sudah ditetapkan batas atasnya. Karyawan, yaitu kamu sendiri, membayar sisa 1%-nya. Jadi untuk gaji yang mencapai atau melebihi batas 12 juta rupiah, perhitungannya mudah. Total iurannya adalah 5% dari 12 juta rupiah, yang berarti 600 ribu rupiah per bulan. Ini adalah jumlah total yang digunakan untuk jaminan kesehatan kamu melalui BPJS Kesehatan. Model pendanaan bersama seperti ini umum ditemui pada program-program asuransi sosial di seluruh dunia. Mari kita lihat dengan sebuah contoh. Misalkan gaji kotor bulanan kamu sudah termasuk tunjangan tetap adalah 20 juta rupiah. Karena jumlah ini di atas batas atas 12 juta rupiah, maka iuran BPJS Kesehatan kamu dihitung berdasarkan 12 juta rupiah.
Total iurannya adalah Rp600.000, yaitu 5% dari Rp12 juta. Perusahaan kamu akan membayar Rp480.000, yaitu 4% dari Rp12 juta. Kamu sebagai karyawan akan membayar Rp120.000, yaitu 1% dari Rp12 juta yang akan dipotong dari gaji kamu. Rp120.000 inilah iuran dari kamu untuk jaminan kesehatan yang lengkap. Mengetahui angka-angka ini membantu kamu memahami slip gaji dan manfaat yang kamu terima. Nah, sekarang mari kita bahas BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan jaminan sosial yang berkaitan dengan pekerjaan kamu. Ini bukan cuma satu manfaat, tapi satu paket perlindungan. Ini termasuk jaminan hari tua atau JHT. Ada juga jaminan pensiun atau JP. Selain itu, ada juga jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Dan yang terakhir, jaminan kematian atau JKM. Setiap bagian ini punya cara hitung dan besar iuran yang beda-beda. Semua ini penting banget buat keamanan keuangan jangka panjang dan ketenangan pikiran kamu. Pertama, mari kita lihat jaminan hari tua atau JHT. Ini adalah program tabungan untuk masa pensiun kamu. Total iuran untuk JHT adalah 5,7% dari gaji kotor bulanan kamu. Beda dengan BPJS Kesehatan, untuk JHT saat ini tidak ada batas atas gaji yang disebutkan untuk perhitungan khusus ini dalam contoh kita. Jadi kalau gaji kotor kamu Rp20 juta, JHT dihitung dari jumlah penuh ini. Perusahaan membayar 3,7% dari jumlah ini. Kamu sebagai karyawan membayar 2%. Ini memastikan dana yang terus bertambah untuk hari tua kamu nanti. Berikutnya adalah jaminan pensiun atau JP. Program ini tujuannya untuk memberikan penghasilan tetap setelah kamu pensiun. Total iuran untuk JP adalah 3% dari gaji kamu. Tapi, mirip seperti BPJS Kesehatan, JP juga punya batas atas gaji maksimum. Sesuai pembaruan Maret 2025, batas atasnya adalah Rp10.547.400 per bulan. Artinya kalau gaji kamu di atas jumlah ini, iuran JP dihitung berdasarkan Rp10.547.400. Perusahaan membayar 2% dari jumlah yang sudah dibatasi ini. Karyawan membayar 1%. Uang pensiun ini penting banget untuk menjaga standar hidup kamu setelah pensiun. Nah, mari kita pakai contoh gaji kita sebesar Rp20 juta. Untuk JHT, dasar perhitungannya adalah gaji penuh Rp20 juta. Total iuran JHT adalah 5,7% dari Rp20 juta, yaitu Rp1.140.000. Perusahaan membayar Rp740.000, yaitu 3,7%. Kamu membayar Rp400.000, yaitu 2%. Untuk JP, dasarnya adalah batas atas gaji sebesar Rp10.547.400. Total iuran JP adalah 3% dari Rp10.547.400, yaitu Rp316.422. Perusahaan membayar Rp210.948, yaitu 2%. Kamu membayar Rp105.474, yaitu 1%. Perhatikan ya, bagaimana komponen yang berbeda menggunakan dasar perhitungan yang berbeda juga. Ini pentingnya Sliding Aid. Kita sudah membahas JAT dan JP. Sekarang mari kita lihat komponen lain dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Poin penting untuk JKK dan JKM adalah iuran ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Karyawan tidak membayar iuran langsung dari gaji mereka untuk dua jaminan khusus ini. JKK memberikan santunan dan perawatan medis jika kamu mengalami kecelakaan kerja. JKM memberikan santunan sekaligus kepada ahli waris jika peserta aktif meninggal dunia. Ini adalah jaring pengaman yang sangat penting. Untuk jaminan kecelakaan kerja, besaran iurannya berbeda-beda tergantung tingkat risiko pekerjaan. Tarif umum untuk lingkungan kantor berisiko rendah mungkin sekitar 0,54%. Ini dihitung berdasarkan gaji kotor penuh kamu. Jadi untuk contoh gaji kita sebesar Rp20 juta, iuran JKK yang dibayar perusahaan adalah 0,54% dari Rp20 juta, yaitu Rp108.000. Untuk jaminan kematian, iurannya tetap, yaitu 0,3% dari gaji kotor penuh kamu. Dalam contoh kita, ini berarti 0,3% dari Rp20 juta, sebesar Rp60.000 yang juga dibayar seluruhnya oleh perusahaan.
Mari kita gabungkan semuanya menggunakan contoh gaji kotor bulanan kita sebesar 20 juta rupiah. Total iuran yang dibayar perusahaan adalah BPJS Kesehatan Rp480.000, CHT Rp740.000, CP Rp210.948, CKK Rp108.000, JKM Rp60.000. Ini berarti total iuran perusahaan sebesar Rp1.598.948 per bulan. Total potongan dari gaji karyawan adalah BPJS Kesehatan Rp120.000, JHT Rp400.000, JP Rp105.474. Ini berarti total potongan karyawan sebesar Rp625.474 per bulan. Total keseluruhan iuran BPJS adalah Rp2.224.422. Mengapa semua rincian ini begitu penting? Perhitungan BPJS yang akurat sangat mendasar untuk hak-hak kamu sebagai karyawan. Ketika iuran dihitung dengan benar, terutama dengan memasukkan semua tunjangan tetap dalam dasar gaji kotor, kamu memastikan manfaat masa depanmu maksimal. Ini termasuk jaminan kesehatanmu, tabungan hari tuamu, pensiunmu, dan perlindunganmu terhadap kecelakaan kerja atau kematian. Melaporkan penghasilan lebih rendah atau tidak memasukkan tunjangan mungkin kelihatannya menghemat uang dalam jangka pendek, tetapi ini sangat merugikan keamanan jangka panjangmu. Ketahui hakmu, tuntut perhitungan yang akurat. Dirimu di masa depan akan berterima kasih padamu.